Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan pengembangan manusia. Manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks dengan potensi pengembangan yang tak terbatas. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi sebagai individu yang memiliki kebebasan, kreativitas, dan kemampuan untuk terus belajar dan bertumbuh. Lalu selanjutnya ada landasan pendidikan yaitu filosofis, biologis, sosiologis, dan historis. Pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada berbagai landasan yang menopang dan membentuknya. Berikut adalah 4 landasan penting dalam pendidikan, yaitu filosofis. Pendidikan didasarkan pada pandangan hidup, nilai-nilai, dan tujuan yang diyakini oleh masyarakat. Sedangkan psikologis, pendidikan yaitu pendidikan mempertimbangkan proses mental, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik. Lalu ada sosiologis, yaitu pendidikan dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada historis, yaitu pendidikan memiliki akar sejarah yang mempengaruhi praktik dan kebijakan pendidikan saat ini. Lalu selanjutnya ada asas-asas pendidikan, yaitu ada asas biologis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas filosofis. Untuk yang pertama yaitu ada asas biologis, yaitu pendidikan harus memperhatikan perkembangan fisik dan biologis peserta didik, seperti pertumbuhan, kesehatan, dan kecukupan nutrisi. Lingkungan belajar yang aman dan sehat sangat penting bagi perkembangan optimal. Lalu ada asas psikologis, yaitu mencakup pemahaman terhadap proses mental, motivasi, minat, dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan yang efektif harus disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis anak. Lalu selanjutnya ada asas sosiologis, di mana pendidikan tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Asas sosiologis mempertimbangkan interaksi peserta didik dengan lingkungan sosial, nilai-nilai, dan dinamika masyarakat. Lalu selanjutnya ada asas filosofis. Asas filosofis menjadi landasan untuk menentukan tujuan, kurikulum, dan metodologi pendidikan yang sejalan dengan pandangan hidup, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, yaitu tren demografis. Diperkirakan populasi dunia akan terus meningkat dengan pertumbuhan yang signifikan di negara-negara berkembang. Ini membawa tantangan baru dalam hal kebutuhan pangan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Lalu ada tren ekonomi, diproyeksikan akan terjadi pergeseran pusat-pusat ekonomi global dengan peningkatan peran negara-negara Asia. Kemunculan ekonomi digital dan bisnis berbasis platform juga akan mewarnai perkembangan ekonomi di masa depan. Lalu ada perkembangan teknologi, yaitu kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi akan mengubah lanskap pekerjaan dan interaksi sosial. Hal ini perlu diantisipasi agar membawa teknologi dapat dirasakan secara optimal. Lalu selanjutnya ada perubahan sosial budaya. Masyarakat di masa depan akan semakin beragam dan terhubung secara global. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup akan mengalami transformasi. Sehingga pendidikan perlu menyeimbangkan antara mempertahankan identitas lokal dan beradaptasi dengan perubahan global. Lalu selanjutnya ada pengertian lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Di dalam keluarga, anak-anak belajar nilai-nilai, norma, dan keterampilan dasar yang akan mempengaruhi perkembangan mereka. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang bertekstur, di mana anak-anak mendapatkan pembelajaran akademik, sosial, dan kepribadian yang lebih sistematis. Lalu ada lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga
bagi anak-anak melalui interaksi sosial, budaya, dan kegiatan masyarakat. Lalu selanjutnya ada fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, sosialisasi. Lingkungan pendidikan membantu anak-anak untuk belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami norma dan nilai sosial, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial. Lalu selanjutnya ada transmisi budaya. Melalui lingkungan pendidikan, budaya, tradisi, dan warisan budaya diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan kelestarian identitas dan kearifan lokal. Lalu selanjutnya ada pembentukan kepribadian. Lingkungan pendidikannya kondusif, membantu anak-anak mengembangkan pribadiannya sehat, percaya diri, dan berintegritas, serta menanamkan nilai-nilai moral yang kuat. Pengembangan potensi individu. Lingkungan pendidikan menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk menemukan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan unik mereka, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang berkontribusi positif. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan pendidikan, yaitu ada formal, informal, dan non-formal. Yang pertama ada lingkungan formal. Lingkungan formal adalah sistem pendidikan terstruktur dan terorganisir yang dikendali oleh lembaga pendidikan resmi, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan akademi. Kegiatan pembelajaran di lingkungan formal bersifat sistematis dan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada lingkungan informal. Lingkungan informal adalah proses belajar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Pembelajaran informal berlangsung secara alami dan tidak terstruktur, tetapi memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan individu. Lalu ada lingkungan non-formal. Lingkungan non-formal adalah kegiatan pendidikan yang terorganisir dan terstruktur, namun dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal. Contohnya adalah pelatihan kursus dan proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan individu. Selanjutnya ada peran lingkungan keluarga dalam pendidikan. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Di dalam keluarga, anak-anak belajar nilai, norma, dan keterampilan dasar yang akan membentuk karakter dan kepribadian mereka. Orang tua berperan penting dalam menanamkan disiplin, etos kerja, dan rasa tanggung jawab. Kehangatan dan dukungan emosional keluarga juga sangat penting bagi perkembangan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis anak. Lalu selanjutnya yaitu peran lingkungan sekolah dalam pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Di sekolah, anak-anak tidak hanya belajar mata pelajaran akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kreativitas. Selain itu, sekolah juga menjadi tempat di mana nilai-nilai moral, etika, dan disiplin diajarkan dan diterapkan. Guru-guru berperan sebagai teladan dan memimpin bagi murid-murid dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Selanjutnya ada peran lingkungan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama ada sarana pembelajaran non-formal. Masyarakat menyediakan berbagai program dan kegiatan non-formal yang melengkapi pendidikan formal seperti kursus, pelatihan, dan kelompok belajar. Ini memberikan kesempatan bagi individu yang ingin mengembangkan minat dan keterampilan secara mandiri. Lalu selanjutnya ada transmisi nilai dan budaya. Lingkungan masyarakat berperan dalam memperkenalkan, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini penting untuk mengembangkan identitas dan rasa memiliki terhadap komunitas. Lalu selanjutnya, pembentukan karakter, interaksi dan kegiatan kemasyarakatan membantu anak-anak mengembangkan empati, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini berkontribusi pada kebutuhan karakter yang baik. Presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.